Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah pada sehat ya. Ibu juga alhamdulillah sehat. Apakah semuanya sudah masuk Zoom? Apakah semuanya hadir? Ibu rasa semuanya sudah masuk Zoom ya. Baik, hari ini adalah hari pertemuan pertama kita di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Eh, Sebelumnya di sini ada yang sudah tahu Ibu atau sudah kenal Ibu? Baik, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Elma Oktamara dengan NIM 19210148. Di sini saya selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai teks anekdot. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu teks anekdot? Ayo. Oh ya, semuanya diharapkan on kamera karena Ibu akan menilai kehadiran kalian dari on kamera. Baik, Ibu akan share screen materinya. Nah, anak-anak, apakah sudah terlihat? Ibu rasa sudah terlihat ya. Nah, di sini ada kompetensi dasar. 3.3 menganalisis teks anekdot dari aspek makna tersirat. 4.3 mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot baik lisan maupun tulisan. Nah, indikator 3.3.1 menafsirkan pokok-pokok isi yang terdapat dalam teks anekdot. 4.3.1 menganalisis makna tersirat dalam teks anekdot. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menafsirkan pokok-pokok isi yang terdapat dalam teks anekdot. Yang kedua, siswa dapat menganalisis makna tersirat dalam teks anekdot. Nah, di sini ada pengertian teks anekdot. Menurut para ahli, teks anekdot adalah sebuah cerita singkat yang lucu dan menarik yang menggambarkan kejadian seseorang atau terhadap gagasan tertentu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa teks anekdot adalah cerita lucu karena menarik dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Dengan bentuk dan gambaran yang singkat dan pendek, anekdot mempunyai sifat yang lentur sehingga memiliki banyak pembaca. Kesimpulannya yaitu teks anekdot bertujuan untuk menghibur pembaca. Teks anekdot berisi tentang lelucon yang lucu dan unik. Ceritanya sesuai dengan keadaan atau kenyataan yang ada pada kehidupan. Nah, di sini ada ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama, berupa teks yang mendekati perumpamaan. Nah, anak-anak, perumpamaan pada sebuah teks dengan struktur anekdot mendekati bentuk sebuah dongeng. Layaknya karangan cerita berdasarkan imajinasi dan ditambah dengan segala hal yang bersifat nyata atau benar-benar terjadi di masyarakat. Yang kedua, menampilkan tokoh atau figur. Nah, biasanya pada sebuah teks anekdot terdapat tokoh atau figur yang ada dalam dunia nyata dan mudah kita temui dalam keseharian. Yang ketiga, memiliki sifat humoris, lucu, berbau lelucon tapi menyindir. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, teks yang berupa anekdot memang dibuat untuk memberi kritik dengan cara yang berbeda, semacam guyonan yang sengaja dibuat dengan tujuan tertentu seperti menyindir. Biasanya menyindir di sini berkaitan dengan isu sosial dalam negeri yang sudah menjadi rahasia umum. Yang keempat, terselip kritikan atau tujuan. Nah, mungkin ini juga dapat menjadi salah satu tujuan dan dibuatnya sebuah teks berbentuk anekdot, di mana pembuatnya akan menyelipkan tujuan dari dibuatnya teks anekdot tersebut. Kaidah kebahasaan teks anekdot.
Hmm. Yang pertama menggunakan kata keterangan waktu lampau. Misalnya dahulu, tahun lalu, bulan lalu, waktu lalu, dan sebagainya. Yang kedua menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Nah, konjungsi dibagi menjadi konjungsi antara kata yang satu dengan kata yang lain. Yang kedua, konjungsi antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Dan konjungsi antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Yang ketiga, terdapat penggunaan kata kerja atau verba. Contohnya, membaca, tertawa, berjalan, terdiam, dan sebagainya. Yang keempat, urutan peristiwa berdasarkan waktu atau kronologis. Yang kelima, menggunakan jenis pertanyaan retorik. Nah, eh, artinya kalimat pertanyaan yang tidak mengharuskan untuk dijawab. Nah, kaidah kebahasaan yang satu lagi mungkin terlewat ya oleh Ibu. Yang satu lagi yaitu menggunakan kalimat perintah. Contohnya buanglah, ambillah, catatlah, perhatikanlah, dan lain-lain. Nah, di sini ada struktur teks anekdot. Yang pertama ada abstraksi. Abstrak ditaruh di awal paragraf dengan fungsi untuk menggambarkan mengenai teks tersebut secara umum agar pembaca dapat membayangkan. Yang kedua ada orientasi. Orientasi merupakan awal kejadian pada cerita atau juga bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita dapat terjadi. Yang ketiga ada krisis. Krisis ini reaksi berhubungan besar dengan struktur krisis. Nah, yang keempat ada reaksi. Reaksi berhubungan besar dengan struktur krisis. Reaksi adalah bagian yang akan melengkapi berupa penyelesaian masalah menggunakan cara-cara yang juga unik dan berbeda. Jadi, krisis dan reaksi ini saling berhubungan. Yang kelima ada koda, seperti penutup ya. Struktur teks anekdot yang terakhir ini adalah koda. Koda merupakan bagian yang menutup cerita dalam sebuah teks anekdot. Nah, makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Pada penjelasan sebelumnya diungkapkan bahwa teks anekdot merupakan cerita singkat dan lucu. Namun, demikian di balik kelucuannya muncul makna tersirat di antaranya untuk menyindir atau merupakan sarana untuk mengkritik persoalan yang biasanya terdapat dalam dunia politik. Nah, ekspresi, gestur tubuh, dan perilaku tokoh dalam teks anekdot pun dijadikan sebagai daya tarik tersendiri untuk menyampaikan pesan. Hal ini disebabkan karena pesan merupakan hal yang paling penting dalam teks anekdot. Pesan tersebut disampaikan secara tersirat sehingga pembaca harus memahami terlebih dahulu isi anekdot itu. Oleh karena itu, pembaca harus cermat dan cerdas ketika membaca teks anekdot agar dapat memahami pesan yang sebenarnya yang diinginkan oleh penulis teks anekdot tersebut. Nah, di sini ada pokok-pokok teks anekdot. Nah, sebelum berlanjut, apakah ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ibu rasa tidak ada ya, semuanya paham. Nah, lanjut pokok-pokok teks anekdot. Yang pertama ada penokohan atau partisipan. Ini merupakan sebuah cara pengarang meletakkan tokoh yang bersifat humor dalam sebuah teks anekdot atau bisa disebut juga sebagai karakteristik tokoh maupun tingkah laku tokoh yang akan menonjol dalam sebuah teks anekdot. Yang kedua ada peristiwa atau kejadian. Nah, ini merupakan sebuah sorotan penting akan kejadian pada sebuah teks anekdot. Kejadian ini terdapat pada setiap bagian-bagian teks anekdot seperti pada bagian abstraksi, orientasi, konflik, dan reaksi. Yang ketiga ada latar. Ini merupakan susunan teks dalam sebuah bacaan, baik alur maju atau alur mundur maupun campuran yang terdapat di dalamnya. Yang keempat, sifat humor. Nah, sifat humor yang harus ada dalam teks anekdot
Sifat ini bisa sebagai tingkah laku, kecerobohan, kelucuan, konyolan, kejengkelan, maupun kebodohan. Nah, di sini ada video yang akan Ibu tayangkan dan disimak baik-baik ya di akhir. Nanti Ibu akan memberikan tugas. Maka disimak ya. Sebentar. Hai pemain satu, siap hadapi tantangan ini. Nah, sudah disaksikan kan tadi ya? Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas. Yang pertama, kalian buat teks anekdot hasil karya sendiri. Jangan sampai lihat di internet atau nyomot dari internet ya, karena Ibu akan tahu bahwa itu plagiat atau bukan. Kalian harus bikin teks anekdot karya kalian sendiri secara singkat saja, seperti contoh yang di bawah ini, seperti contoh-contoh yang eh, sudah Ibu berikan. Singkat saja, tidak terlalu panjang. Diketik dan dibuat di Word dan dikumpulkan di Google Classroom. Nah, yang kedua, buat makna tersirat dari teks di bawah ini. Nah, kalian buat makna tersirat dari teks anekdot yang telah Ibu jabarkan di sini ya. Nanti Ibu akan men-share PPT-nya. Ibu akan men-share materi ininya si teks anekdotnya. Lalu kalian buat makna tersiratnya. Seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan bahwa makna tersirat itu makna yang diambil pesan lah. Makna tersirat itu lebih ke pesan ya. Jadi kalian buat apa sih makna tersiratnya, pesannya apa gitu dari teks tersebut. Sudah paham ya kan tugasnya? Baik, mungkin Ibu cukupkan sekian pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada ada ucapan yang kurang berkenan. Ibu pamit undur diri dan Ibu lab duluan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.